Tim Inafis dan Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung Minggu siang menggelar olah tempat kejadian perkara kasus perkelahian yang menewaskan seorang tentara di salah satu kafe di Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Polisi mengumpulkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi. Korban bernama Agung Adi Saputra, berusia 21 tahun, seorang TNI Angkatan Darat di Lampung meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit beberapa jam. Korban menderita luka tikaman senjata tajam. Korban meninggal setelah dikeroyok oleh 4 pria pengunjung kafe pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penyebab perkelahian dan identitas pelaku masih dalam penyelidikan. Oke, orang 4 ya, berarti yang dari keluar ya. Terus ada yang terima itu Apa? Apa? ada kawan-kawannya gitu yang nggak terima. Oke, nggak terima. Terus? Di sini terus pada keluar Udah keluar. semua. Nah setelah itu saya Yang kencang, suara kamu kencang. saya langsung bersihin. Yang kencang, suara kamu kencang. Udah dengar? Saya langsung bersihin area job di saya barista, saya bersihin kopi, saya beres. Setelah itu saya nungguin polisi kan polisi kan kasih itu lagi. Jadi kita kebetulan tidak ada CCTV. Kita masih membuat saksi. Kalau untuk saksi yang di bawah ini berapa orang Bang? Untuk di Ini saksi ada 4 orang yang bawah. untuk Karyawan yang di sini. untuk barang bukti sendiri apa saja? Barang bukti sementara masih dalam proses pencarian, pengumpulan barang bukti. Tapi benar korban merupakan oknum TNI, Pak. Ya. Setelah divisum, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara untuk dimakamkan. Para pelaku belum ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Satu dari 2 remaja yang tenggelam di bendungan Waigatel, Desa Panjerejo, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, ditemukan meninggal dunia pada Minggu pagi. Korban bernama Farel, berusia 14 tahun dan langsung dievakuasi ke rumah duka di Kelurahan Pringombo, Pringsewu. Seorang teman korban berhasil selamat. Korban berenang bersama 6 temannya dan sempat dilarang oleh penjaga bendungan. 2 remaja berenang terlalu ke tengah dan akhirnya tenggelam. 5 temannya kemudian mencari pertolongan. Korban yang meninggal karena diduga kelelahan berenang sebelum berhasil menepi. Anak-anak itu bingung Ki, udah kamu cari orang tuanya suruh sini. Nah, dia pulang, yang itu lainnya pulang kan. Nah, tapi dia nggak berani bilang sama orang tuanya, takut. Itu berapa anak itu Pak? 7 anak, tapi yang tenggelam 2, tapi yang kena 1. Awalnya korban ini sempat menolong temen. Itu posisi sudah pencarian itu sudah sekitaran setengah jam lebih lah baru ketemu celananya. Nah habis itu sekitaran 10 menit kemudian baru ketemu si korbannya itu. Itu kedalaman berapa meter? Kedalaman kalau seperkiraan saya 3-4 meter. Dugaan di dalamnya itu ada kayak lubang seperti sumur. Jenazah ditemukan setelah 1 jam warga dan petugas mencarinya. Petugas mengimbau warga yang berwisata di bendungan Waigatel agar tidak berenang. Selain memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, bendungan juga tidak selalu diawasi oleh penjaga. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Berapa orang tadi? Hah? 4 apa 5? Polisi menggerebek pesta narkoba di salah satu rumah kosong di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara, Minggu siang. 3 orang ditangkap, 1 diantaranya perempuan yang merupakan adalah mantan kepala desa bernama Resti Nur Arya. Dari penggeledahan di TKP, polisi menemukan sabu-sabu, sisa pakai, dan alat untuk mengkonsumsinya. Ketiganya kemudian digelandang ke Polres Lampung Utara. Pesta haram tersebut dibiayai oleh Resti. Sabu-sabu dibelinya dari seorang bandar di Lampung Utara. Tersangka mengaku mengkonsumsi sabu-sabu sebagai pelarian dari masalah rumah tangganya. Itu beli narkobanya dengan harga berapa, Mbak?
Siapa namanya? Jam 1.000 bang. Beli dengan siapa? Ada anak situ bang. Oh gitu. Kenapa yuk kok make narkoba itu? Itu kan bekas sekolah desa. Kok make itu kenapa yuk? Biasa bang, masalah pribadi. Oh, masalah pribadi. Pelarian ya. Polisi menyatakan sudah mengincar ketiganya setelah mendapat laporan dari masyarakat. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa rumah kosong ini sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba. Dari informasi yang diterima oleh Polsek bekerja sama dengan pihak Polres, kemudian melakukan penggerbekan dan ternyata ditemukan 3 orang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkoba. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk menangkap bandar narkoba. Atas perbuatannya, para tersangka terancam 4 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dua pencuri menggasak sebuah mobil minibus yang diparkir di depan rumah Arju Maini di Kemiling, Bandar Lampung, Jumat dini hari. Keduanya datang dengan mengendarai motor berboncengan. Mobil yang hilang merupakan mobil milik polisi, putra dari Arju Maini. Pencurian terekam CCTV yang dipasang di rumah korban. Seorang pelaku berada di luar pagar untuk mengawasi lingkungan sekitar dan satu lagi masuk rumah dengan cara merusak kunci jendela. Pelaku mencuri 2 kunci kontak mobil sehingga memudahkannya membawa kabur mobil korban tanpa harus merusaknya. Oh iya. Nih, ini yang dirusak tuh. Ada bukaannya tuh. Ini yang dirusak. Pencurian baru diketahui saat korban akan sholat subuh. Dia masuk itu ngambil apa aja, Nek? Cuma ngambil kunci. Kunci mobil itu? 2 kunci diambil. Oh, kunci itu 2 itu yang digantung, diambil semua? Iya. Jadi mobil yang hilang itu ada berapa, Nek? 1. Mobil apa itu, Nek? Avanza. Avanza, warna apa, Nek? Putih. Putih ya? DE 1961 ARJ. Oh, memang parkirnya di situ? Di depan ini ya? Pencurian mobil telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Polisi mengenali salah satu pelaku yang merupakan DPO kasus pencurian mobil. Ya, kita sudah melakukan penyelidikan, ada mengarah ke pelaku yang udah kita ketahui. Nah, kalau untuk modus dia sendiri bang, masuk rumah itu bang? Ya, dia masuk ke rumah, masuk ke jendela rumah, kemudian ngambil kuncinya dan pakai kunci itu. Jadi dia tidak pakai kunci T. Mobilnya? Minggu siang para pelaku belum ditangkap. Kasus pencurian mobil di rumah polisi ini masih dalam penyelidikan. Tadi setengah sekarang saya tahunya. Oh iya. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Masih ada orang